Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kita, maka semua akan terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, ketika kita merencanakan sesuatu, kita pasti mengandalkan Tuhan. Kita pasti melibatkan Tuhan di sana. Kita pasti mengutamakan Tuhan di sana, supaya Tuhan yang terlebih dahulu memberikan rancangan yang terbaik. Mencapai sebuah kesuksesan, mencapai sebuah acara yang sukses, orang akan merancang dengan sebaik-baiknya, merancang dengan secara matang. Bapak Ibu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam merintis sebuah usaha untuk mencapai hasil yang baik, orang akan mengatur administrasinya dari yang bawah sampai dengan yang tertinggi demi mencapai sebuah hasil yang maksimal. Dengan demikian, firman Tuhan di hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita merancang segala sesuatu untuk menjalani kehidupan hari lepas hari, untuk membangun sebuah usaha, kita harus melibatkan Tuhan di sana. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Mengapa kita harus taruh Tuhan lebih dulu ada di sana? Karena Tuhanlah yang mampu untuk melakukan semua itu. Berhasil dan tidak berhasil, itu semua ada pada Tuhan, dan tergantung pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harus terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang. Contoh Bapak Ibu, kalau mau menikah, mau menikah itu harus membuat rencana yang matang. Dia harus membuat sebuah rencana yang matang. Dari pertama pengantin itu yang pertama dia harus menyiapkan biaya atau anggaran. Yang kedua nanti dia harus melewati proses yang namanya prawedding. Setelah itu dia sudah menghitung biayanya, sudah cukup untuk melangkah ke sana atau belum. Bapak Ibu, untuk menyukseskan sebuah pernikahan itu harus dirancang dengan matang. Tidak mungkin hanya tidak dirancang baru tiba-tiba menikah. Semua akan tidak berjalan dengan baik. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau kita merancang sebuah rencana baru kita tidak melibatkan Tuhan, biar hasilnya baik, tapi hati kita tidak akan terasa puas. Hati kita tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, karena kita manusia terbatas. Kita lihat ayatnya yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena kita sebagai manusia yang terbatas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Apa yang akan kita hadapi pada hari esok, atau di dalam perjalanan hidup kita ke depan, apa yang akan kita hadapi di sana, baik itu suka atau tantangan yang kita hadapi di sana. Bapak Ibu yang dikasihi, kita tidak tahu apa yang terjadi pada
hari-hari selanjutnya. Mungkin ada yang panas, mungkin besok panas, hari ini hujan, besok panas terik. Mungkin hari ini kita ada uang, besok dan lusa kita tidak ada uang. Mungkin hari ini kita dalam keadaan baik, tapi besok dan lusa kita jatuh dalam keadaan sakit. Kita mengalami percobaan hidup di sana. Dan itu yang membuat kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Orang kalau sudah merasa dirinya kuat dan tidak mengandalkan Tuhan, dia akan menghadapi hari-hari hidupnya. Dan ketika dia diperhadapkan dengan persoalan hidup yang paling berat, saya yakin dan percaya bahwa yang pertama-tama merasa kuat dan gagah di dalam Tuhan, mengandalkan kekuatannya, dia akan pergi meninggalkan Tuhan. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita masih sehat itu, wow, semua itu aman. Semua itu tidak ada kendala. Tetapi kalau sakit, Tuhan pun juga dipersalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi, hidup kita, firman Tuhan bilang, sama seperti uang yang sebentar kelihatan dan lenyap. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang ada di sini sudah pernah melihat uang. Terkhususnya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau masak ke dapur dan kalau air sudah mendidih atau masakan sedang mendidih, dia buka tutupnya itu pasti langsung uap. Tapi uap itu kelihatan sampai di atap. Tidak, dia tidak akan sampai di atap sana uapnya. Dia hanya kelihatan di situ dan hilang. Firman Tuhan bilang hidup kita seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu penuh dengan keterbatasan. Kita tidak tahu akan apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hanya dengan kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan mampu untuk mengendalikan kehidupan kita. Hanya dengan kuasa Tuhan yang akan mampu untuk menguatkan kita melewati hari-hari hidup kita. Maka firman Tuhan dalam pembacaan panggilan beribadah tadi bilang, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik bagi kita. Tuhan merancang yang baik, tetapi kembali kepada pribadi kita. Kembali kepada pribadi kita taat kepada Tuhan atau tidak. Itu saja intinya. Intinya saja ada di sana. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita bisa melihat dalam renungan kita di hari ini, libatkanlah Tuhan dalam segala pekerjaan sehari-hari, karena kita hidup cuma sementara. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita ada di sini hanya sebentar. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Semua akan berakhir. Di bagian B, di ayatnya yang ke-14, di bagian B di sana mengatakan begini. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan lenyap. Ya, sebelumnya apakah arti hidupmu? Ya, apa arti hidup kita ini? Kalau hidup kita hanya sebentar saja. Ya, berikan hidup yang baik kepada Tuhan, supaya hidup kita berarti bagi Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu
seperti dirimu sendiri. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari-hari ini tidak ada yang saling mengasihi. Yang ada adalah pertengkaran. Yang adalah permusuhan. Sangat singkat dan tak terduga, hidup manusia hanyalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Artinya bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara. Ada waktu untuk kita meninggalkan dunia dan kembali ke Bapa. Dan kita tidak tahu kapan. Kalau hidup ini hanya sementara, Tuhan. Semua itu ada yang tahu hanya Tuhan. Manusia tidak mengetahui kapan dia mati, kapan dia kaya, kapan dia miskin. Tidak ada. Makanya kalau hari ini hidupnya pas-pasan mengucap syukurlah. Iya. Karena hidup kita hanya sementara. Kalau hari ini kita miskin, tidak apa-apa kita miskin di muka bumi ini. Karena memang di bumi ini hanya sementara. Jangan tinggalkan Tuhan karena miskin. Ya kan Bapak Ibu? Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena kekayaan. Ya, kita senang di muka bumi ini, tapi di akhir hidup kita ya ada di kematian kita. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi keinginan manusia jauh lebih tinggi daripada Tuhan. Mengapa saya bilang? Karena kita lihat dari awal manusia pertama jatuh di dalam dosa. Ketika ular datang dengan firman Tuhan, bilang kau makan buah itu nanti kau sama dengan Tuhan. Dan dia ingin untuk sama dengan Tuhan, dia makan buah itu. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kapan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Kapan kita akan meninggalkan bumi ini, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kapan Tuhan akan datang, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Makanya ada yang bilang dunia ini semua kiamat. Saya secara pribadi Bapak Ibu, saya tidak percaya yang bilang dunia sudah kiamat. Kita sebagai manusia mengada-ngada, tetapi kita tidak bisa menentukan. Oh, tahun ini nanti Tuhan datang. Tidak bisa. Karena yang tahu itu hanya Tuhan. Bapa yang di sorga sebagai Sang Pencipta, itu Dia yang tahu. Makanya saya waktu di remaja pemuda, saya bilang begini, kita punya hidup ini dengan Tuhan itu sama seperti kita dengan peliharaan kita. Saya bilang begitu. Contohnya ayam, karena biasa saya punya ayam. Saya punya ayam ada di sana, dan saya yang kasih makan saya punya ayam. Dan saya punya ayam itu tidak tahu kapan saya mau tangkap dia, saya mau bunuh dia. Saya punya hak kapan saya mau tangkap dia, mau bunuh dia. Karena saya, ayam-ayam itu tuannya saya. Ya, yang kasih makan Pak Fili dengan Ibu ada di sini. Tetapi juga mereka tidak tahu kapan itu Tuhan mau datang ambil. Iya. Nanti kalau saya sudah di sana, Pak Fili saya mau ambil ayam ini, saya potong. Ada yang mau beli. Begitupun juga kita dengan Tuhan. Kita ini anak-anaknya. Dia itu Tuhan kita. Dan kapan dia mau ambil kita? Saat ini, besok, lusa, dia mau ambil di akhir. Karena dia yang menentukan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menentukan kehidupan kita selain Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hidup kita hanya sementara, sama seperti uap kelihatan dan lenyap, gunakanlah hidup itu dengan baik, supaya suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan,
kita ada di sana, ada di rumah Bapa. Kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Kita hanya berserah kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak Dia. Apapun yang kita lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayatnya yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, ya, garis bawahi, Tuhan menghendaki. Jika Tuhan menghendaki, ya, ini menunjukkan bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, maka semua itu akan terjadi. Libatkanlah Tuhan di dalam segala rencana kita. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus bilang, kalau Tuhan kehendaki untuk mereka hidup, mereka akan buat ini dan itu. Mereka akan lakukan hal ini dan hal itu, hal kecil dan hal besar. Tetapi kalau Tuhan tidak kehendaki, maka ya mereka kembali di sana. Yakobus bilang begitu. Kalau Tuhan kehendaki, kita harus serah kepada kehendak Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan, kemampuan, gagah dan perkasa kita. Karena kalau kita melihat kisah-kisah dalam perjanjian lama, kita melihat Daud lawan Goliat, manusia yang tinggi besar begitu. Daud hanya datang dengan nama Tuhan. Satu kali lepas batu dari kartapel, kena langsung tumbang selesai. Karena dia datang dengan nama Tuhan. Sedangkan Goliat datang dengan badan yang perkasa, gagah, dianggap paling kuat. Di dalam Tuhan tidak ada kekuatan. Kita melihat Rasul Paulus ketika dia ditangkap Tuhan. Tuhan bilang dia melihat cahaya yang sangat terang dan membuat dia jatuh. Kekuatannya hilang lenyap. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kehendak kita selain kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang terakhir yang kita harus lihat dalam renungan kita hari ini, karena kita cenderung menyombongkan diri. Ya, manusia ini sering sombong, dianggap paling bisa. Ya, lihat ayatnya yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Manusia kalau masih sehat, seperti saya bilang tadi, masih kuat dan gagah, dia sombong di hadapan Tuhan. Ya. Kalau dia tahu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana, tetapi dia tidak lakukan itu dalam kehidupannya, maka dosa bertambah di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita manusia, sering kita melakukan dosa, sombong, angkuh, tinggi hati. Itu membuat kita ya di hadapan Tuhan. Setiap orang punya potensi untuk menjadi sombong, ya, ganteng, cantik dan lain sebagainya. Ya, kalau dalam perjalanan hidup kita, memang manusia ini sering sombong, yang menganggap orang itu dia biasa saja, tidak usah bergaul dengan dia. Dia itu paling ganteng, tidak usah bergaul dengan dia. Yang jelek, tidak usah bergaul dengan yang paling cantik. Ya, itulah kesombongan manusia. Saya mau bilang, Bapak Ibu, firman Tuhan sudah bilang,
di mata Tuhan itu sama. Tidak ada yang beda. Jangan sombong. Mau tinggi, pendek, jelek, ganteng, miskin, kaya, semua sama. Tidak ada yang beda di mata Tuhan. Oleh karena itu, jangan sombong di hadapan Tuhan. Jangan sombong di hadapan sesama manusia. Karena itu tidak dikehendaki, tidak diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini akan dikatakan oleh orang banyak tidak melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang ia rencanakan dan lakukan. Terkadang orang merasa ganteng dan pintar. Saya paling pintar, saya paling tahu, kita buat begini nanti hasilnya begini, dan tidak melibatkan Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, jangan sombong di hadapan